Keinan juga sangat terkejut. Dia mulai melatih bela diri sejak usia muda. Dan dia merupakan yang paling hebat di antara teman-temannya. Sekarang pria muda yang tidak dikenal ini dapat dengan santai menghindari serangannya. Hal tersebut membuat Keinan sangat marah. Apakah kamu tidak ada habisnya? Desta menghindari tinju Keinan, dan berkata dengan tidak sabar. Aku tadi menjatuhkan Guru Tang karena di luar ada Penembak jitu yang ingin membunuhku. Guru Tang kebetulan berdiri di arah peluru. Jika aku menghindari sendiri, maka Guru Tang akan ditembak oleh peluru. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Hahaha, apakah kamu pikir aku akan percaya perkataan seperti ini? Keinan tidak hanya tidak mendengarkan penjelasannya, tetapi dia malah tertawa terbahak-bahak. Penembak jitu. Peluru. Dalam pandangannya, Desta pasti menyukai penampilan Taon. Sehingga Desta berani melakukan hal seperti ini. Dia hari ini kebetulan ada di sini, dan Desta sudah berani begitu terang-terangan. Jika dia tidak berada di sini, maka Desta mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan. Taon sangat lemah lembut, dan selalu menganggap Desta sebagai anak-anak dan murid. Meskipun Taon diambil keuntungan olehnya, diperkirakan Taon hanya akan tertawa. Kondisi paling serius adalah memarahinya beberapa kata. Tapi dia adalah tunangan Taon, bagaimana mungkin dia bisa menoleransi hal seperti ini? Ketika memikirkan hal ini, Keinan bahkan lebih marah lagi. Dia berteriak dengan keras, kemudian dia bergegas ke Desta seperti harimau. Tinjunya yang menuju Desta tidak ada ampunnya. Desta juga marah. Dia boleh langsung melangkah mundur untuk menghindari peluru penembak jitu. Tetapi dia tidak ingin Taon menjadi kambing hitam. Sehingga dia mengambil risiko untuk menyelamatkan Taon. Namun Keinan bukan hanya tidak berterima kasih padanya, tetapi malah memukulnya. Apakah Keinan benar-benar menganggapnya tidak akan marah? Ketika menghadapi tinju Keinan, Desta tidak melangkah mundur, tetapi dia malah melangkah maju. Dia mengepalkan tinju, dan memukul di perut Keinan. Puff. Wajah Keinan sedikit berubah, tubuhnya langsung melayang ke udara, dan dia jatuh di atas meja di belakangnya. Taon berteriak dengan ekspresi panik, dan bergegas untuk memeriksa situasi Keinan. Desta menatapnya dengan dingin. Dia tidak ingin membuat Taon terjepit di tengah. Kemudian dia berkata kepada Rosimin yang sudah terpana. Bos, ayo kita pergi. Rosimin mengangguk dengan bodoh, dan dengan cepat berjalan mengikuti Desta. Keinan berjuang merangkak keluar dari bawah meja. Dia awalnya ingin bertarung dengan Desta lagi, tetapi Desta sudah pergi, dan dia sangat marah. Apakah kamu baik-baik saja? Taon berkata dengan khawatir. Keluar, jangan ganggu aku. Keinan berteriak dengan keras, kemudian dia mendorong Taon menjauh, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Bagian belakang kepala Taon terbentur di meja. Dia kesakitan sampai air matanya hampir mengalir, tetapi dia tidak berani berteriak. Dia menahan rasa sakit dan ingin mengejar Keinan, tetapi dia tiba-tiba menemukan ada lubang hitam di lantai. Dia melihat dengan curiga, kemudian mengambil kunci, mencungkil beton di dekat lubang, dan akhirnya mengeluarkan peluru emas dari sana. Benar-benar ada penembak jitu. Taon tertegun, dia melihat peluru di tangannya, dan tercengang untuk waktu yang lama. Kemudian dia tidak berpikir panjang dan bergegas mencari Keinan. Dia ingin memberitahu Keinan bahwa Desta benar-benar tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan dirinya, tetapi Desta ingin menyelamatkannya. Di sisi lain, Desta dan Rosimin telah tiba di kantin. Rosimin sedang makan, dan matanya menatap Desta. Desta sangat tidak nyaman ketika dilihat olehnya. Bos, tanyakan saja jika kamu punya pertanyaan. Jangan lihat aku seperti ini. Aku khawatir jika kakak ipar tahu, dia akan cemburu. Desta berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu begitu kuat? Rosimin seolah-olah pertama kali mengenal Desta. Dia terus menatap Desta dan bertanya padanya. Dari sejak kamu memenangkan Gumiwang, aku sudah merasa sangat aneh. Kita telah tinggal di asrama yang sama selama hampir 4 tahun. Aku tahu semua rambut di dalam dan di luar tubuhmu. Kenapa aku tidak tahu bahwa kamu pintar bermain basket? Tapi saat itu kami bertiga yang menjebakmu terlebih dahulu. Jadi aku juga malu untuk bertanya lebih banyak.
Tapi kali ini, Keinan sangat jelas pintar bela diri. Aku kira kamu akan dipukul sampai masuk rumah sakit. Aku tidak menyangka bahwa kamu lebih hebat darinya. Apa yang terjadi padamu? Desta tersenyum, dia sedang memikirkan alasan yang masuk akal. Kemudian dia tiba-tiba mendengar Rosimin berteriak dengan aneh. Ada apa? Desta melihat Rosimin membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah melihat hantu, sehingga dia bertanya dengan penasaran. Kamu? Jangan-jangan kamu bukan Desta? Rosimin bertanya dengan hati-hati. Apa maksudmu? Desta tampak bingung. Seperti yang ada di dalam novel. Kamu sebenarnya adalah seorang master. Tetapi kamu dijebak oleh orang dan tubuhmu dihancurkan. Setelah rohmu reinkarnasi, kamu merebut tubuh dari Desta yang asli, kemudian langsung menjadi sangat hebat dan memulai semua jenis serangan balik. Rosimin berkata dengan kaget. Desta menepuk kepalanya, dia sangat terkejut dengan pikiran Rosimin. Jika kamu ingin berpikir seperti itu, maka terserah kamu, aku juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Segera, Desta memakan makanannya, dia tidak ingin peduli dengan Rosimin yang sudah kesurupan, dan dia langsung meninggalkan kantin. Mengingat apa yang terjadi di kelas tadi, Desta sebenarnya cukup terkejut. Sebenarnya, dia seharusnya bukan lawan Keinan. Jika dia tidak salah menebak, keluarga Kisama seperti keluarga Chi, merupakan keluarga bela diri. Anak-anak dari kedua keluarga belajar bela diri secara sistematis. Desta berbeda, dia hanyalah pewaris keluarga Chu, sehingga dia harus terlibat dalam berbagai bidang. Di bidang bela diri, dia sangat tertarik ketika dia masih kecil, jadi dia belajar sedikit bela diri. Keterampilan bela dirinya tidak masalah untuk menangani orang biasa, tetapi jika dia benar-benar melawan anak-anak dari keluarga bela diri seperti Keinan, dia pasti bukan lawannya. Tetapi kali ini dia menang. Jika dia tidak salah menebak, itu seharusnya merupakan kredit dari buku Wing Chun. Selama periode melatih Wing Chun, dia merasa bahwa kelima inderanya menjadi lebih sensitif, kecepatan dan kekuatannya juga banyak meningkat. Dikombinasikan dengan beberapa gerakan bela diri yang dia lihat di TV sebelumnya, dia merasa bahwa sekarang dirinya sendiri adalah seorang master. Saat dia sedang memikirkannya, ada suara terkejut di belakangnya. Desta, kenapa kamu ada di sini? Desat melihat ke belakang, orang tersebut adalah Pota dan gadis yang memaksanya untuk mengganti tempat duduk kemarin. Desta sedikit mengerutkan alis. Tatapannya jatuh pada Pota, sepertinya ada beberapa pemikiran akan muncul di dalam benaknya, tapi dia masih kekurangan sesuatu, dan dia tidak tahu apa yang dia kekurangan. Hei, apakah kamu tahu sopan santun? Tuan muda Pota menyapamu, kamu itu tuli atau bodoh? Kalian sama-sama bermarga Chu, mengapa kesenjangannya begitu besar? Kamu benar-benar mencemari nama keluarga Chu. Gadis di sebelah Pota melihat Desta sedang linglung dan langsung berkata. Desta meliriknya dan berkata, sebelum kamu bertanya pada orang lain apakah mereka mengerti sopan santun, tanya dirimu sendiri terlebih dahulu, dan kedepannya ingat rajin menggosok gigi, mulutmu agak bau. Apa yang kamu katakan? Gadis tersebut mengerutkan alisnya, tatapannya seolah-olah ingin memakan orang. Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa yang memberimu keberanian untuk membantah perkataanku? Aku tidak tertarik untuk mengetahui kamu itu siapa. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Desta berkata dengan datar. Desta, tunggu sebentar, aku ada sesuatu yang ingin katakan padamu. Pota berkata dengan cepat, dia melirik wanita di sebelahnya dan tersenyum. Nami, kamu pergi sibuk dulu, sampai jumpa di sore hari. Ketika Namikin mendengar Pota berkata seperti itu, dia memancungkan bibirnya dengan sedih, tetapi dia tidak berani untuk tidak menaati perkataan Pota, dan dia hanya bisa pergi dengan sedih. Tapi sebelum dia pergi, dia masih tidak lupa untuk memelototi Desta, seolah-olah memperingatkannya untuk tidak boleh tidak menghormati Pota. Setelah sosoknya menghilang dari pintu masuk asrama, Pota berbalik dan menatap Desta. Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tahu apa yang terjadi padaku? Desta bertanya dengan terkejut. Aku menerima Berita bahwa orang-orang dari pasukan tersebut menyewa seorang pembunuh internasional untuk menanganimu. Aku menemukan bahwa pembunuh tersebut akan bertindak hari ini, sehingga aku bergegas datang untuk melihatmu.
Pota berkata dengan serius. Desta mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya beritamu lebih cepat dariku, aku masih belum menerima berita apapun. Baiklah, terima kasih atas perhatianmu, aku akan memperhatikannya, sampai jumpa nanti. Desta melambaikan tangannya, kemudian pergi. Apa yang dikatakan Pota? Desta hanya percaya 50% saja, dari ekspresi Pota ketika mereka bertemu tadi, itu bukan ekspresi peduli padanya, sangat jelas Pota terkejut karena dia tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi, tujuan Pota datang ke sini benar-benar tidak dapat diprediksi. Desta mengabaikan pikiran rumit di benaknya, dia menelepon Paman Ding dan memintanya untuk memeriksa berita si pembunuh. Pembunuh sudah datang ke situsnya dan membunuh dia yang sebagai tuan muda dari gedung Sky, tetapi Paman Ding tidak menerima berita apapun, ini bukan tanda yang baik. Ketika Paman Ding mendengar berita ini, dia ketakutan sampai berkeringat dingin. Kemudian dia segera mengirim bawahannya untuk memeriksa jejak si pembunuh. Dia merasa sangat bersalah atas kelalaiannya, Desta tidak menyalahkannya, dia hanya menghiburnya beberapa kata, kemudian kembali ke kelas. Kelas di sore hari semuanya adalah kelas Susana, Desta tidak berani tidur, jadi dia berusaha menahan kantuknya dan berpura-pura mendengarkan ceramah. Pada saat itu, selembar kertas tiba-tiba terlempar ke depannya, dia mengambilnya, hanya ada satu baris tulisan indah di atasnya, ayo kita makan bersama di malam hari, apakah kamu punya waktu? Desta melihat sekeliling, kemudian dia bertatapan dengan mata Citra yang besar dan indah, Citra mengedipkan mata padanya, tatapan tersebut membuat detak jantungnya berdetak dengan cepat. Akhirnya bertahan sampai pulang sekolah, Citra yang dianggap sebagai dewi baru oleh banyak pria, menggoyang pinggangnya dan berjalan mendekati Desta. Adik Desta, ayo kita pergi makan bersama. Hanya kita berdua. Desta menunjuk dirinya sendiri, dan bertanya dengan ragu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku telah mengajak Vero, kenapa kamu ingin makan berdua bersamaku? Citra mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Desta tertawa canggung, dia tidak berani melanjutkan topik ini, kemudian dia bersama Citra, bergabung dengan Vero, mereka bertiga berjalan keluar dari kampus. Mereka baru saja berjalan ke depan gerbang kampus. Dan seorang pria berpakaian bagus berjalan ke arah mereka, tatapannya penuh dengan kasih sayang, pria tersebut langsung berjalan ke depan Citra. Citra, bolehkah kita makan malam bersama? Sambil berkata, pria tersebut berlutut, menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya pada Citra, etiket ksatria barat yang khas. Dan adegan ini langsung membuat sensasi di gerbang masuk kampus, banyak mahasiswa berkumpul dan berteriak di sana. Ya Tuhan, bukankah dia adalah Stephen Dolfek, pria paling tampan di kampus kita? Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia sedang melamar gadis tersebut? Beberapa gadis tidak bisa menahan diri dan berseru dengan kuat. Aku tidak tahu. Tetapi aku mendengar bahwa Stephen Dolfek selalu menghargai dirinya sendiri. Selama 4 tahun perkuliahan, dia tidak pernah ada hubungan yang mesra dengan gadis-gadis di kampus, ternyata dia bisa melakukan hal seperti ini. Siapakah wanita ini? Apakah kamu menjadi bodoh karena terlalu banyak belajar? Ini adalah wanita tercantik di kampus kita, dia bukan hanya terlihat cantik, tapi juga sangat ramah, tidak tahu berapa banyak hati pria yang telah ditangkap olehnya. Setelah mendengarkan diskusi di sekitar, Desta akhirnya tahu siapa pria itu. Universitas tempat dia berada sangat terkenal di seluruh wilayah Jiangnan, dan ada banyak orang terkenal di kampusnya. Hanya saja, dia yang sebelumnya hanya bergaul dengan kelompok Vero dan Andre. Dan keluarga Chen dan keluarga Guo bukanlah keluarga yang paling berkuasa di daerah Sanbaku, mereka tidak mungkin bisa berhubungan dengan orang-orang seperti Stephen dan keluarga di belakangnya. Sekarang, Desta bertanggung jawab atas gedung Sky. Orang-orang dan keluarga yang dia berhubungan tentu saja perlahan-lahan berubah. Keluarga Dong di acara lelang sebelumnya. Keluarga Kiao di rumah sakit. Serta keluarga Qi dan keluarga Zhang hari ini. Semua keluarga ini adalah keluarga yang berada di peringkat teratas di daerah Sanbaku, posisi keluarga Chen dan keluarga Guo jauh lebih rendah dari keluarga-keluarga tersebut. Maaf, aku telah membuat janji pada malam ini. Citra tidak langsung menolak, tetapi dia berkata dengan sangat sopan.
Stephen melirik Vero terlebih dahulu, dan ada kilatan cahaya licik melintas di matanya, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya dan tidak menunjukkannya. Kemudian dia menatap Desta lagi, matanya tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia tertawa dan tidak merasa malu karena ditolak, dia terus berkata, "Tidak masalah, bagaimana jika dua teman ini juga makan bersama kita, aku hanya ingin berteman denganmu, dan aku tidak ada niat buruk." Melihat Stephen langsung melangkah mundur, Citra tidak bisa memikirkan alasan yang masuk akal untuk menolaknya. Setelah berbelit-belit sebentar, Citra berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi bersama." Awalnya dia hanya ingin makan secara sederhana bersama Desta dan Vero. Dan tidak bertujuan untuk membahas rahasia, sekarang ada orang yang bersedia untuk mentraktir makan, dan sikapnya masih begitu baik, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana menolak. "Kalau begitu, ayo kita pergi dengan mobilku." Stephen memimpin jalan dengan hangat, tetapi ketika dia tiba di tempat parkir, dia memukul kepalanya dan dengan malu-malu berkata, "Maaf, mobilku adalah mobil sport terbaru Ferrari tahun ini, hanya ada 2 kursi di mobil." Citra dan gadis cantik ini kurus bisa duduk di satu kursi, tapi saudara ini tidak bisa duduk. Ketika mendengar perkataan ini, Desta sedikit tersenyum, dia tahu orang ini sengaja mempermalukannya. Desta juga tidak marah, dia berkata, "Tidak apa-apa, kamu memberiku alamatnya, aku dan Vero bisa naik taksi pergi." Ketika Vero hendak mengangguk, Stephen dengan tegas menolak. "Tidak boleh, kedua gadis ini begitu cantik, mereka tidak boleh naik taksi yang merupakan alat transportasi berkelas rendah, kalau tidak." Ketika Stephen masih ingin memaksa Citra dan Vero untuk duduk di satu kursi, namun sebelum dia berbicara, Desta memotong pembicaraannya. "Begini saja, Kak Citra sepertinya pintar mengemudi, biarkan dia mengemudi mobil dan membawa Vero pergi." "Teman sekelas Stephen, bagaimana jika kamu naik taksi bersamaku?" Begitu Desta mengucapkan perkataan ini, wajah Stephen tiba-tiba menjadi sangat buruk. Citra dan Vero saling bertatapan, kemudian mereka tertawa. Saran Desta benar-benar terlalu jahat. Mereka tidak bodoh, Stephen sangat jelas sedang mempermalukan Desta, dia ingin mengusir Desta naik taksi sendiri, tetapi pada akhirnya dia menjebak dirinya sendiri. Bisa dibayangkan betapa Stephen membenci Desta sekarang.